Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di sini saya Lesti Reborita Sitorus dari Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas filsafat tentang tanggung jawab. Yang pertama nanti kita akan membahas tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Yang kedua tanggung jawab pendidik dalam pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab yang besar dan penting karena ada tatanan operasionalnya. Pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang yang bertanggung jawab atas pendidikan kepada anak yang belum dewasa. Pendidikan merupakan bagian dari proses pendewasaan rohania dan jasmania. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai tanggung jawab keluarga dalam pendidikan. Orang tua berkewajiban mendidik, mengajarkan, dan menanamkan budi kebaikan kepada anak-anaknya. Karena anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibebankan kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga, memelihara, dan menyampaikan amanat tersebut. Tanggung jawab yang paling menonjol dan mendapat perhatian besar dalam pendidikan adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, yang berwenang memberikan pengarahan, pengajaran, dan pendidikan, dan orang tua memiliki hubungan terdekat dengan anak-anaknya. Nah, seperti kita ketahui, pasti banyak orang yang mengetahui bahwa misalnya pendidikan utama itu berasal dari orang tua. Pendidikan yang baik dalam keluarga harus membantu anak-anak memahami dan perannya masing-masing. Membantu anak-anak mengenal dan memahami norma-norma kehidupan yang layak. Penanggung jawab pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, seluruh pendidikan bertanggung jawab untuk mendidik dirinya sendiri. Orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya dalam keluarga. Pendidikan merupakan guru di sekolah. Pendidikan merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Sehubungan dengan tanggung jawab orang tua di atas, sebaiknya orang tua tersebut sekurang-kurangnya menjadi penuntun dan rambu-rambu bagian menjalankan tugas dan mengetahui bagian mendidik anak. Beberapa hal perlu dipahami orang tua sebagai berikut. Yang pertama, anak sebagai peserta didik, bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak mempunyai periode perkembangan tertentu. Ketiga, anak dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Keempat, anak merupakan objek pendidikan yang aktif dan kreatif serta produktif. Peran orang tua sebagai pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua sebagai terhadap anaknya untuk menjalankan pendidikan itu yang pertama korektur, di mana bagi perbuatan yang baik dan buruk. Yang kedua inspirator, di mana memberikan ide-ide positif. Yang ketiga informator, di mana memberikan ragam informasi. Selanjutnya organisator, di mana kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran. Selanjutnya motivator, mendorong anak semakin aktif. Selanjutnya fasilitator, menyediakan fasilitas pendidikan. Yang selanjutnya pembimbing, di mana membimbing, membina anak ke arah kehidupan yang bermoral. Perkembangan anak memerlukan bimbingan orang tuanya, dan orang tua harus melakukan hal sebagai berikut. Memberikan teladan yang baik, menerangkan segala hal yang baik. Contohnya kayak seperti yang kita ketahui, anak pasti melihat dari tingkah perilaku orang tuanya. Nah, sebaiknya orang tua itu berperilaku yang baik di hadapan orang tuanya. Jangan menganggap sepele. Contohnya kayak pertikaian orang tua. Kan seringkali kayak diabaikan gitu. Padahal pas terjadinya pertikaian ini bisa terjadi anak jadi kayak ngikut-ngikut orang tuanya suatu saat nanti. Jadi sebaiknya orang tua itu harus berperilaku baik supaya dapat mencontohkan perilaku yang baik kepada anaknya, supaya dapat ditiru dengan perilaku yang baik tersebut. Selanjutnya menyajikan cerita-cerita yang baik, seperti kayak dia orang tuanya kayak menceritakan
yang dapat memotivasi dia untuk melaksanakan pendidikannya. Selanjutnya, membiasakan anak bersikap baik, memberi sanksi yang bernilai pelajaran yang baik. Selanjutnya, membina daya kreatif anak dan mengontrol, membimbing, dan menguasai perilaku anak dengan baik. Dan ini juga sangat penting. Kita perlu mendidik anak itu dari mulai kecil, mengontrol, membimbing, supaya nanti dia kelak dewasa nanti orang tua tidak susah untuk membimbing anaknya ke arah yang benar. Tanggung jawab pendidik dalam pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berklasifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, media suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan menyelenggarakan pendidikan. Pendidik memiliki peran sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya, sehingga kelas dapat berhasil meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 tentang pendidikan dan tenaga kependidikan pada pasal 39 dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pembuktian, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melainkan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pembimbingan kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Beberapa tanggung jawab pendidik dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, mengajar. Seorang pendidik bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Yang kedua, mendidik. Mendidik peserta didik untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik. Ketiga, melatih keterampilan hidup. Melatih siswa untuk menguasai kecakapan atau keterampilan hidup untuk menaklukkan segala tantangan yang mereka hadapi di masa depan. Selanjutnya, memberikan bimbingan. Mengarahkan peserta didik agar tetap pada jalur yang benar, terutama pada proses belajar mengajar. Selanjutnya, memberikan motivasi. Memberikan motivasi agar selalu berusaha keras untuk lebih maju. Tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan seharusnya menjadi sebuah kewajiban yang diaplikasikan dengan memberikan seluruh keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, pendidik yang profesional, dan tanpa kebijakan yang sifatnya diskriminatif terhadap anak didik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan dan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, prinsip-prinsip HAM atau hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia, dan salah satu hak konstitusional warga negara adalah mendapatkan pendidikan. Bahwasanya pendidikan adalah hal yang sangat terpenting. Pengaturan pemberian hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terdapat di dalam pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan pasal 28 menjelaskan bahwa pemberian pendidikan anak wajib 9 tahun. Pasal 49 menjelaskan orang tua atau wali dan pemerintah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya memperoleh pendidikan. Dalam penerapan pemberian hak telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 13 menyebutkan bahwa jalur pemberian pendidikan terdiri dari pendidikan formal dan informasi yang keseluruhannya saling berkaitan dan keseluruhannya diberikan kepada anak. Beberapa tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina
dan mengembangkan kependidikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Ketiga, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tanggung jawab dan kewajiban pengembangan pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus diterima dari seluruh negara, para pendidik, dan pemerintah. Dengan demikian, semua pihak ikut terlibat demi kemajuan pendidikan, terutama masyarakat sendiri yang memahami arti pentingnya ilmu pendidikan untuk tujuan yang lebih mulia dan abadi. Kesimpulan, membangun masa depan adalah membangun dunia dalam anak. Program-program salah satunya yaitu pembangunan pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, budaya, dan lainnya. Hak atas pendidikan sebagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Tidak sekedar hak moral, melainkan juga hak konstitusional. Pendidikan merupakan hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak-hak manusia lainnya. Terima kasih. Rahayu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu.